Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadada kulli harfin kutiba yuktabu pada abidin wa daradagirin radiyallahu anhu angkum ajabal muslimin wal muslimat qala radiyallahu an wahdaniyah ya. Sifat yang keenam yang wajib bagi Allah Ta'ala. Arti wajib itu yang tiada diterima akal jikalau dikatakan Allah tidak punya sifat wahdaniyah. Karena dalil dan buktinya itu nyata, dan wajib pula kita mengenal sifat wahdaniyah ini. Artinya kalau kita kada kenal dengan sifat wahdaniyah, kita akan berdosa, bahkan dosanya ini bisa iman tidak diterima. Nah, artinya asa itu satu tunggal. Nah, asa zatnya dan asa sifatnya dan asa fi'ilnya. Nah, jadi ulama ahli tauhid itu ada membagi, ada zat, ada sifat, ada fi'il atau af'al lah. Ada juga yang membagi empat. Kalau orang Banjar biasa adalah tauhidnya itu ada empat, ada sifat, ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Nah, sebenarnya membagi tiga atau membagi empat itu tiada bertentangan, nah, karena setiap orang membicarakan tentang sifat, nah itu masuk di dalamnya asma, atau bicara tentang asma masuk di sifat ya, nah. Nah, karena sifat itulah yang menimbulkan nama. Nah, misalnya orang bersifat ilmu lah, maka secara otomatis namanya itu alim, itu namanya. Nah, kalau orang bersifat rahmat lah, kasih sayang, nah maka namanya Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Nah, jadi artinya kalau kita ada mendengar ada tauhidul asma adalah itu sebenarnya masuk ke tauhidus sifat. Nah, jadi Allah Ta'ala itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, esa pada af'alnya. Nah, jadi wahdaniyah ini lagi menafikan atau meniadakan ada 5 kam. Kam itu dalam istilah tauhid berbilang. Jadi kalau wahdaniyah itu satu, kam itu artinya berbilang. Nah, jadi ini ada 5 macam berbilang yang dihilangkan, yang ditiadakan kalau orang menghaji wahdaniyah. Nah, yang pertama adalah kam muttasil bidzat ngarannya, dan yang kedua kam munfasil bidzat. Yang ketiga kam muttasil bis sifat, yang keempat kam munfasil bis sifat. Nah, yang kelima kam munfasil bil af'al. Nah, jadi maknanya adalah asal pada zat itu artinya bahwa zat Allah Ta'ala itu satu, tiada tersusun dari beberapa bagian sebagaimana tersusunnya makhluk. Nah, jadi kalau makhluk contoh diri kita, nah ini diri kita, badan kita itu kan ada kulit, ada daging, ada tulang, ada sumsum, macam-macam lah.
organ tubuh kita itu. Nah, tersusun semua itu jadilah bentuk jasad kita. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah Ta'ala itu zat, dia bukan benda, sehingga tidak ada hal-hal yang membentuk daripada zat Allah Ta'ala itu. Nah, itu ngaramnya meniadakan muttasil bidzat, ya. Yang muttasil itu ya yang berkaitan dengan zat, itu yang tersusun dari lebih daripada satu. Nah, kemudian yang kedua, makna Allah Ta'ala itu wahdaniyah bidzat itulah asal pada zatnya, bahwa zat Allah Ta'ala itu tidak akan pernah sama dengan zatnya makhluk. Jadi kadada sama mirip pun kada lawan makhluk ini. Nah, maka apapun lah yang terbayang di dalam hati kita tentang sesuatu, maka semua itu adalah makhluk. Maka Allah beda dengan itu. Nah, tetapi kena di setiap makhluk lah Allah Ta'ala itu nampak. Nah, itu aja. Nah, kemudian yang kedua masalah sifat lah, sama sifat ini pun Allah Ta'ala itu asa pada sifatnya. Makna yang pertama bahwa sifat Allah Ta'ala itu cuma satu dalam setiap nama. Nah, jadi misalnya Allah punya sifat kudrat. Kudrat Allah itu satu aja, ada banyak. Iradat Allah Ta'ala itu satu lah, ilmu Allah itu satu, hayat Allah Ta'ala itu satu, seterusnya. Jadi kadang-kadang ilmu itu banyak, misalnya ada satu aja. Kudrat Allah cuma satu. Nah, tetapi kudrat itu adalah satu, tapi Allah Maha Kuasa. Jadi dengan kudrat yang satu itu Allah kuasa untuk menciptakan makhluk yang paling kecil sampai makhluk yang paling besar. Jadi jaga ibarat kunci ini, kunci Inggris lah, ini baut nang halus sadang juga, baut yang apa? Yang ganal sadang juga. Nah, kalau kita itu kan membuat sesuatu itu, misalnya ada tuangannya itu lain-lain lah. Anak ganal, ya ganal juga tuangannya, anak halus-halus juga tuangannya itu ya. Nah, kalau Allah tidak, nah cuma dengan kudrat yang satu Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Demikian iradat Tuhan, kehendak, sifat iradat itu satu aja lah. Jadi ada banyak, nah kita ini banyak benar kehendak. Nah, tetapi nyatanya satu pun dari sekian banyak kehendak kita itu, kita tidak punya kemampuan untuk mewujudkannya. Nah, itu juga ilmu. Banyak paknya kita nih ilmu. Kalau dalam ilmu agama itu kan ada pak tauhid, ada pak fikih, pak tasawuf lah, ada pak tafsir, pak hadis, itu ada usul tafsir, usul hadis, ada usul fikih, banyak benar paknya. Nah, dalam ilmu umum pun banyak juga paknya itu kan. Nah, tetapi satu pun diantara sekian banyak pak itu sapak aja kadada kita nang menguasai sepenuhnya. Nang pakar matematika, ini pak matematika menguasai benar itu ada aja nang tetapi kawal juga. Ya. Nah, kalau Allah Ta'ala ilmunya cuma satu, cuma dengan ilmu yang satu itu Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, bahkan ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Nah, itu ngarannya wahdaniyah bis sifat. Nah, kemudian mana yang kedua, wahdaniyah bis sifat itu lah bahwa tak ada sifat makhluk ini yang sama dengan sifat Allah Ta'ala. Nah, jangankan sama persis, menyerupai pun tidak. Nah, itu tadilah secara zahir makhluk ini ya dikatakan punya kudrat, dia punya iradat, dia punya ilmu. Nah, ini tetapi itu kadada nang samanya lawan ampun Allah Ta'ala. Nah, perbedaan pertama bahwa sifat Allah Ta'ala itu semua qadim. Nah, sebagaimana zat Allah Ta'ala itu qadim, maka semua sifat Allah Ta'ala itu pun qadim.
Nah sementara makhluk lah, semua sifat makhluk itu baharu. Arti baharu itu ya sebelumnya tidak ada. Nah kayak ilmu lah, ilmu itu ya hanyar aja kita tahu sebelumnya dulu ada tahu kita. Maka di Quran itu dinyatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala yang mengeluarkan kamu dari perut-perut ibumu, kala itu kamu tidak punya ilmu sedikit juga pun, tiada mengetahui apa-apa. Nah berarti ilmu itu kan belum ada dahulunya lah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida. Allah Ta'ala jadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati. Nah inilah 3 alat inilah untuk menjaring ilmu. Nah jadi ilmu itu didapat dari pendengaran, didapat dari penglihatan. Yang 2 macam ini mendengar dan melihat masuk diproses oleh hati, masak jadilah ilmu. Nah maka ilmu seseorang itulah itu akan datang berangsur-angsur ya. Nah ini makin orang bisa menggunakan hatinya dengan baik, semakin banyak yang dilihat, yang didengar, semua akan menjadi ilmu. Nah tetapi ilmunya itu baru lah, karena dulunya tidak ada. Nah itu diantara ya kan perbedaan. Nah kemudian sifat Allah Ta'ala itu semua baka itu lah abadi. Jadi kalau Allah Ta'ala itu kudrat, selamanya dia kuasa, selamanya dia berkehendak, selamanya dia mengetahui, selamanya dia mendengar, melihat, berkata-kata, seterusnya. Itu selamanya Allah Ta'ala itu hidup. Nah kalau makhluk itulah 7 macam ini sifat ma'ani, karena kudrat, iradat, ilmu, haya, sama, basar, dan kalam itulah. Itu kadang-kadang dimiliki manusia. Yang pertama dia baharu, yang kedua lah dia tidak akan abadi. Maka di antara sifat makhluk itu kan selalu berubah, nah ada perubahan. Nah jadi pendengaran, penglihatan kita seiring waktu itu berubah, nah? Ya. Nah kemampuan kekuasaan kita pun secara zahir kita dikatakan kuasa, nah seiring waktu itu berubah. Nah. Makin tua, wa man nu'ammirhu nunakkishu bil khalqi. Nah, siapa yang kami beri panjang umur, maka kami akan balikkan keadaannya seperti semula. Jadi kalau orang itu asalnya kekanakan, itu kan lemah, tidak berdaya, itulah. Nah bila ke Tuhan, enak, terbulik lagi. Nah bahasa kampung tuh mengelilu. Nah kemudian perbedaan lagi lah, semua sifat-sifat Allah Ta'ala itu sempurna. Nah sementara sifat makhluk itu pemberian dari Allah dan itu serba terbatas. Nah misalnya ilmu, nah jadi ilmu itu memang ada istilah manusia itu berilmu, itulah pada zahirnya, tetapi yang pertama ilmu itu pemberian dari Allah. Wa ma utitum minal ilmi, ya, tiadalah kalian diberi ilmu. Jadi ilmu itu bukan sifat asli kita. Nah ditambah illa qalila, yang diberi itu cuma sedikit. Nah sementara meskipun ini kena, hanya dibandingkan dengan manusia lain mungkin ilmunya banyak gitu. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan ilmu Allah Ta'ala itu tidak ada apa-apanya. Bahkan yang ada pada kita itu sebenarnya ilmu Allah yang ditajalikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nah jadi itu wahdaniyah bisifat lah. Yang pertama maknanya sifat Allah itu tiada berbilang, dalam satu lah, kudratnya satu, iradatnya satu, ilmunya satu, dan seterusnya itulah. Nah yang kedua maknanya bahwa tak ada sifat makhluk yang sama serupa dengan sifat Allah Ta'ala. Nah meskipun kena sebutannya sama lah, jadi manusia itu sebenarnya yang sifat 7 ampun Allah Ta'ala inilah ada nampak pada manusia.
Nah, manusia itu akhirnya punya kudrat, punya iradat, itulah, punya ilmu, punya hayat. Nah, manusia disebut makhluk hidup, itulah, punya pendengaran, penglihatan, dan manusia itu berkata-kata. Nah, tetapi kesemua itu tidak sama lawan ampun Allah Ta'ala. Nah, maka sebenarnya itu hikmahnya Allah ciptakan itu semua pada kita agar kita ingat dan bisa melihat Allah Ta'ala. Nah, di Quran itu wa fi anfusikum ma bala tubsirun. Nah, dalam diri kalian apa kalian tiada melihat aku, kata Allah Ta'ala. Nah, maksudnya ya dengan nama-nama sifat kita yang sama itu ya, seperti kudrat lah, semestinya kita ingat bahwa yang punya kudrat sesungguhnya adalah Allah Ta'ala. Ketika kita berkehendak, kita ingat bahwa yang kehendaknya itu pasti akan terjadi, itu adalah Allah. Adapun kita, nah kita punya kehendak aja, tapi kehendak kita itu pasti gak ada jadi, karena kehendak kita tidak memberi bekas, kudrat kita pun tidak memberi bekas. Nah, cuma kalau ini terjadi itu kebetulannya sama lawan kehendak Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kelima, nah itu kam munfasil bil af'al. Artinya Allah Ta'ala usah pada perbuatannya, maknanya bahwa cuma yang berbuat itu cuma Allah, yang bisa berbuat itu cuma Allah, yang menciptakan cuma Allah. Adapun yang lain sama sekali tidak punya perbuatan. Ini pada hakikatnya maksudnya tidak mampu menciptakan perbuatan. Nah, jadi perbuatan-perbuatan yang zahir pada makhluk itu disebut kasbun, ngarannya usaha. Ini kasbun bahasa Arab. Ada kita nih asbun, ya, asal bunyi. Itu bahasa kita. Nah, ini bahasa Arab kasbun wa ikhtiyar. Jadi usaha dan ikhtiar aja lah. Ikhtiar itu pilihan. Jadi disebut kasbun, perbuatan Allah itu nampak pada diri kita, bukan kita yang menciptakan perbuatan itu. Ya contoh kita menggerakkan badan. Nah, badan kita itu bergerak karena digerakkan oleh Allah, itu perbuatan Allah lah, cuma nampak pada diri kita, maka disebutlah kita berusaha dalam gerak itu. Nah, jadi tidak lebih daripada itu. Nah, sehingga sebenarnya ada beda-beda tipis lah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diapit dalam masalah perbuatan itu di antara dua madhab yang kedua-duanya itu sesat. Ada madhab Jabariyah ngarannya, ada madhab Qadariyah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Kalau Jabariyah itu semua perbuatan Allah, si makhluk ini sama sekali tidak punya usaha dan ikhtiar gitu. Ini Jabariyah. Nah, mereka menganggap makhluk ini itu tidak lebih dari sekedar kapas yang terbang ditiup angin. Nah, mana aja tidak ada usaha ikhtiar untuk bisa bertahan, itulah. Nah, ini salah juga. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun perbuatan semua perbuatan Allah, tapi makhluk punya usaha dan ikhtiar. Nah, ada yang sebelahnya madhab Qadariyah. Nah, Qadariyah itu mereka berkeyakinan bahwa yang menciptakan perbuatan itu makhluk lah, bukan Allah. Jadi Allah Ta'ala itu cuma memberi kemampuan kepada makhluk gitu. Nah, jadi beri kemampuan sehingga dengan kemampuan itu makhluk bisa bergerak, bisa melakukan sesuatu. Jadi Allah Ta'ala itu ada lagi. Nah, ini pun salah. Nah, jadi yang wujud itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi perbuatan itu perbuatan Allah cuma zahir pada diri kita. Nah, seolah-olah nang kayak kita menggawinya. Nah, seolah-olah aja, padahal sebenarnya kada. Dan ini dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau manusia itu punya kemampuan untuk menciptakan perbuatan, nah misalnya bergerak,
Lalu diberi Allah Ta'ala ada sebahagian kita diberi penyakit stroke misalnya, adalah kena kawa menggerakkan batis. Nah kira-kira orang stroke itulah hendak kayaknya bergerak kayak orang juga, tapi masalahnya tidak punya kemampuan. Nah ini seolah-olah Allah mengatakan, ini lihat ajar Allah Ta'ala, kalau kalian sebagai makhluk mampu menciptakan perbuatan, kenapa ini tidak bisa menggerakkan batisnya? Nah bahkan sesuatu yang kita anggap mudah sekalipun, diam sekalipun tidak bisa. Nah berdiam, kalau bergerak itu kan membutuhkan apa? Tenaga. Nah, kalau diam itu ya ada di apa-apa. Ini berat orang berdagang ini ada pemodal. Memang asal sesuatu itu diam. Tapi ternyata kita pun tidak punya kemampuan untuk diam. Nah berarti diam kita itu adalah perbuatan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Menang kayak apa ya, ini ada orang baru lagi sekolah SD itu cari waktu merempak marahnya di pinggir pantai itu. Wah itu kan tergantung jam berapa banyunya surut itu lah. Nah situ memasang atau menangguk rempahnya. Karena jam 1, jam 2 malamnya itu dingin, menggatar. Kadang kawa ini keretekan gigi ini lah, itu kadang kawa menahani bergerak dengan sendirinya. Mendiamakan berkawa. Itu saking dinginnya. Nah ada juga orang ini kena penyakit itu lah, dan ulun melihat itu. Bisa tanya sembahyang, Pak Yulun ini ada mau berdiam, ya tangannya ini sekalinya ulun lihati di luar sembahyang pun seperti itu, memang tidak bisa diam tangannya. Nah, enggak dalam hukum sembahyang tuh kalau kayak 3 kali bergerak tuh kan batal. Cuma masalahnya kayak apanya ada kawa mengganangkan tangannya itu. Nah ini kondisi semacam ini. Ya hukum fikihnya tidak batal, cuma pelajarannya bagi kita ternyata manusia itu untuk diam tidak bisa. Nah sehingga makna wahdaniyah lah atau esa pada fi'il atau af'al itu yang bisa menciptakan perbuatan cuma Allah, yang lain daripada Allah tidak ada, kecuali dinisbahkan sebagai usaha dan ikhtiar, itu aja. Nah jadi itu lima kam tadi lah yang mengatakan zat Allah Ta'ala itu tersusun dari beberapa bagian. Itu kam muttasil bidzat ngarannya, itu mesti dihilangkan dengan wahdaniyah. Yang kedua, zat Allah Ta'ala itu ada sesamaannya lawan yang lain. Nah maka ini kam munfasil bidzat ngarannya. Yang ketiga, sifat Allah Ta'ala itu satu lah, tiada dua, tiada tiga. Artinya dalam satu nama adalah kudratnya cuma satu, iradatnya satu. Nah ini kadang 2 atau lebih, bila 2 lebih itu kam ngarannya adalah berbilang. Nah ini kam muttasil sifat ngarannya yang mesti dihilangkan. Nah kemudian yang keempat, sifat Allah Ta'ala itu ada sesamaannya lawan sifat makhluk, atau sebaliknya sifat makhluk ada sesamaannya lawan sifat Allah. Nah jikalau menyamakan sifat Allah lawan sifat makhluk, nah maka ini ngarannya kam munfasil bis sifat, dan itu harus tidak ada dalam akidah kita. Nah yang kelima, ini menafikan atau meniadakan kam munfasil bil af'al. Nah maksudnya bahwa tidak ada yang menciptakan perbuatan kecuali Allah. Jikalau kita menyatakan ada orang yang bisa menciptakan perbuatan selain Allah, berarti terjadilah kam munfasil bil af'al. Nah ini yang meyakini kam munfasil bil af'al ini adalah orang-orang Qadariyah. Nah jadi Qadariyah itu mereka beranggapan bahwa itu yang menggawi yang berbuat itu adalah dirinya sendiri. Nah Allah Ta'ala itu cuma memberi kemampuan.
Jadi jangan ibarat orang mau unjun itu, Allah Ta'ala itu memberi unjunnya aja. Nah ini yang memasang unjun yang kulihan kada mau unjun itu ya inya seorang. Nah ada kita Ahlussunnah wal Jamaah lah, yang memberi kemampuan secara zahir itu Allah Ta'ala, tapi dalam melakukan sesuatu Allah Ta'ala tidak lepas tangan, tetap Allah yang menciptakan itu. Nah maka mustahil berbilang zatnya atau sifatnya atau fi'ilnya. Mustahil berbilang artinya kada diterima oleh akal kita. Nah kenapa? Karena bilainya berbilang adalah lebih daripada satu, maka kemungkinannya kada ada yang jadi Tuhan. Namanya di Quran tuh laukana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jikalau seandainya di langit, di bumi itu ada Tuhan selain daripada Allah, artinya ada Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, banyak Tuhannya. La fasadata, nescaya rusaklah langit bumi. Masuk rusak itu tidak akan pernah tercipta langit dan bumi, itu tidak akan pernah ada. Kenapa? Karena kemungkinannya andai dosa banyaklah dua aja, misalnya Tuhan ya dua. Nah orang berdua itu lah kemungkinannya bisa sepakat. Misalnya ujar Tuhan A, nah, nanggap Tuhan A dan B gitu lah. Ujar Tuhan A, aku hendak menciptakan langit dan bumi misalnya. Nah kemungkinannya ujar Tuhan B, ya aku setuju, aku dukung. Terjadilah kesepakatan antara dua Tuhan dan saling mendukung. Nah ini syarat untuk jadi Tuhan sudah gugur. Kenapa? Karena nama Tuhan itu kada boleh dibantu, didukung, apalagi membutuhkan pertolongan orang. Nah dia harus punya kemampuan sendiri, jangan ada dukungan orang lain. Itu kemungkinan pertama. Nah kemungkinan kedua, ya, ujar Tuhan A, aku hendak mengolah langit dan bumi. Ujar Tuhan B, aku kada setuju. Aku ingin langit bumi itu tidak ada. Nah, contoh aja langit bumi lah, makhluk yang lain. Nah maka ini kan takdirnya ini sama-sama Tuhan, dan adalah ternyata faktanya langit bumi itu ada. Berarti yang lulus nih kehendak si A lah, Tuhan A. Kehendak si B tidak lulus. Dia berkeinginan langit bumi tidak ada, tapi nyatanya tidak bisa mempertahankan keinginannya itu, berarti dia lemah. Nah sementara tadi ditakdirkan bahwa Tuhan A, Tuhan B sama-sama Tuhan. Kalau si B lemah berarti si A pun lemah. Atau bahkan dalam kehendak yang lain, ujar Tuhan si A, aku ada hendak bulan, Tuhan si B aku hendak bulan. Dalam langit buminya si B nang kalah, tapi bulannya si B nang menang. Berarti sama-sama lemah. Nah jadi sehingga Quran itu menyatakan laukana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Jikalau seandainya di langit bumi itu ada banyak Tuhan, dan niscaya langit bumi itu tidak akan pernah ada, karena kemungkinan semacam itu. Nah maka dalam bahasa kita itulah ada kawa ada dua jagau. Jadi jagau aja ada dua, ada kawa apalagi Tuhan. Itu dalil akalnya ya seperti itu. Dan ini sebenarnya adalah dalil akal ini diterima oleh semua orang, termasuk orang-orang musyrik di zaman dahulu yang menyembah patung berhala itulah. Mereka mengakui bahwa Tuhan itu cuma satu, Allah Ta'ala lah. Cuma masalahnya ya mereka menyembah nang lain inilah, itu bukan Tuhan sesungguhnya, tapi dianggap seperti Tuhan yang bisa menyampaikan mereka kepada Tuhan yang sesungguhnya. Nah maka di Quran itu dikatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
tiadalah kami menyembah patung berhala itu kecuali agar patung berhala itu akan mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Nah, jadi artinya tujuannya itu Allah Ta'ala inilah. Nah, tapi mereka sembah patung berhala supaya patung berhala ini yang mendekatkan mereka kepada Allah. Nah, tetapi masalahnya memang kita bertawasul, modelnya kayak bertawasul itulah, tetapi ini beda. Nah, karena ada pelanggaran-pelanggaran, tapi ini dalilnya orang-orang Wahabi bahwa tawasul itu tidak boleh lah. Dalilnya itu sama aja, kalau orang bertawasul itu kayak orang-orang yang menyembah patung berhala itu alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ini beda lah. Kalau bertawasul itu kita tidak pernah menyembah orang yang kita tawasuli lah. Nah, ini bedanya. Kalau itu tadi disembahnya memang patung berhala itu disembahnya, ini beda benar lah. Nah, jadi kalau tawasul itu memang disuruh lah. Kalau Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa bitagu ilaihil wasilata wa jahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Wabtagu ilaihil wasilah. Yang kedua, carilah wasilah perantara lah untuk bisa sampai kepada Allah. Nah, wasilah ini memang banyaklah ulama mentafsirkan. Ada wasilah itu bisa dengan ibadah, ya, amal saleh dan sebagainya. Nah, tetapi ketentuan wasilah itu dengan ibadah atau apa itu ada nas yang sharih menjelaskan tentang itu. Nah, sehingga kembali kepada umum bahwanya sesuatu yang bisa dijadikan wasilah, entahkah itu dat, ya kah, benda, atau itu amal, itu boleh-boleh aja. Nah, bahkan dikatakan disepakati lah bahwa al-wasilatul uzma adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu beda lawan itu tadi lah. Nah, tapi intinya bahwa orang-orang jahiliyah yang menyembah patung dan berhala itu pun mengakui bahwa Tuhan yang sesungguhnya itu satu, cuma salah caranya lah memperlakukan wasitah atau perantara itu seperti Tuhan disembah. Nah, inilah syiriknya. Nah, kemudian dalil dalam Quran firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Dalil wahdaniyah inilah artinya katakan olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala itu Tuhan yang esa. Nah, sebenarnya kalimat ahad inilah ya ahad, ya kan, atau wahid, nah, itu sama aja maknanya satu, cuma dalam pengertian tauhid itu agak sedikit berbeda lah. Memang kata dasarnya itu satu esa. Nah, cuma dalam pembahasan tauhid itu ada ahadiyah ngarannya, ada wahdah, ada wahidiyah. Nah, kalau ahadiyah inilah puncak daripada tauhid, yaitu ahadiyatul zat, keesaan zat itu disebut ahad. Nah, ini dalam pembahasannya ketika Allah Ta'ala itu disebut ahad, maka kala itu tidak ada makhluk sama sekali, masihlah yang ada cuma Allah, dan yang ditonjolkan oleh Allah kala itu adalah zatnya, bahkan sifatnya pun tidak terlihat, meskipun sifat itulah ada tetapi tidak dinyatakan. Nah, maka ahad itu derajat la ta'yin ngarannya lah. Nah, kemudian di bawah ahad ada wahdah. Wahdah itu ya satu juga maknanya. Cuma ini kalau istilah wahdah ini wahdatus sifat. Nah, jadi keesaan Allah dalam sifatnya. Nah, maka disebut dengan ta'yinul awal. Nah, jadi Allah Ta'ala itu menampakkan diri yang pertama nampaknya karena zatnya itu sudah diperlihatkan Allah sifatnya pada zatnya itu.
Nah, jadi ibarat manusia ini lah, itu sudah lengkap. Tadi kalau zat aja itu ibaratnya betilanjang. Yalah, kalau sudah punya sifat ya lengkap dengan pakaiannya. Nah, kemudian ada kalimat ketiga wahidiyah. Artinya lah, wahidiyah ini pun kata dasarnya adalah satu, cuma lebih kepada wahidiyah ini pada asma'nya, pada nama Allah Ta'ala. Nah, sehingga ketika Allah Ta'ala itulah bernama Ahad, itu berarti zatnya yang nampak. Nah, kala itu Allah mengatakan dalam hadis qudsi, la kuntu kanzan makhfiyan, aku ini laksana peti, atau kanzan itu berbendara, nah, wadah sesuatu yang berharga itu kanzan, artinya peti yang tersembunyi. La oraku, aku tiada dikenal oleh siapapun. Kenapa? Karena memang tidak ada orang selain daripada Allah kala itu. Yang kenal dengan Allah ya cuma dirinya. Fa ahbabtu an uraba, maka aku senang dikenal oleh orang lain. Fa khalaqtul khalqa, maka caranya lah supaya ada orang lain yang mengenal aku ciptakanlah makhluk. Nah, makhluk yang diciptakan Allah itu disebut Nur Muhammad. Nah, cuma nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah di alam sana itu Ahmad, bukan Muhammad. Muhammad itu nama Nabi di bumi. Kalau ya di alam arwah itu namanya Ahmad. Nah, maka ketika ya Allah Ta'ala menghabarkan kepada Nabi Isa alaihissalam, birasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad adalah. Nah, jadi akan datang nanti Rasul sesudah aku, kata Nabi Isa, namanya itu Ahmad, tapi nyatanya Muhammad lah, karena kala itu Nabi ini masih berada di alam arwah. Nah, lalu apa rahasia Ahmad? Kan Ahmad ada Ahad, ada Ahmad. Jadi Allah Ta'ala itu asalnya sebelum menciptakan itu satu-satunya Allah. Nah, itu zat yang ada itu cuma Allah, tidak ada yang lain. Diciptakan makhluk pertama, nah itu disebut namanya Ahmad. Nah, jadi mim itulah, itu kan Ahmad, ada alif, ada ha, ada mim, ada dal. Itu dari ahad sebenarnya. Kan belum bertambah mim itu aja, ahad lon Ahmad saja, mim itu aja bertambah lah. Nah, mim ini mengisyaratkan bahwa makhluk itu adalah Muhammad lah. Tapi Muhammad ini berasal dari zat yang satu, yaitu Allah Ta'ala yang bernama Ahad itu tadi. Nah, lalu sesudah itulah nama Nabi Muhammad ini Ahmad. Nah, kemudian diberi nama lagi selain Ahmad itu. Sebenarnya kalau silsilah nama, Ahmad itu lebih tua daripada Muhammad, karena Muhammad itu taduli. Nah, Muhammad itulah dia kalau dalam ilmu saraf itu bisa disebut isim maf'ul. Jangan, jadi hamada yuhammidu tahmidan bahwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Nah, isim maf'ul berarti artinya orang yang dipuji. Nah, bisa juga Muhammadun ini adalah isim zaman dalam ilmu saraf, bisa juga isim makan, karena timbangan isim zaman dan isim makan itu sama lah. Nah, kalau dia dianggap isim zaman, maka sejak itu, zaman itu kan waktu lah. Nah, sejak itulah munculnya Muhammad, ya. Nah, ini
lalu zamannya itu dihitung mulai itu. Kalau sebelumnya itu zaman azali ngarannya lah, tidak ada waktu. Waktu itu diciptakan Allah beriringan dengan Allah Ta'ala menciptakan nur Nabi Muhammad. Maka waktu itu 100% adalah nur Nabi. Nah lalu kalau dia dianggap Muhammad itu isi makan itu tempat. Nah, ya tempat. Nah maka tempat pun sebelum itu lah tidak ada. Allah Ta'ala ciptakan Nur Muhammad. Nah Nur Muhammad itulah jadi tempat apa? Tempat bertajalinya Allah, bukan tempat Allah. Ini tempat tajalinya beda lah. Kalau tempat Allah Ta'ala ya kayak kita duduk nih ngarannya bertempat lah. Tapi kalau tajali itu, nah itu diumpamakan seperti ya layar lah. Itu kan ada di dinding atau di kain itu muncullah gambar itu. Ya, itu tajali ngarannya. Kenapa? Orangnya itu ada di kainnya itu orangnya bergantung runtuh kainnya itu kan, tapi gambarnya ada. Itu tajali. Nampak di situ kan. Nah, angka itu juga Allah Ta'ala ini nampaklah pada Muhammad. Nah, jadi Allah bertajalli pada Muhammad. Nah yang kemudian hari Muhammad ini menjadi alam semesta. Ngarannya macam-macam ya, ada langit, ada bumi, ada macam-macam lah ngarannya. Itu pada hakikatnya adalah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah maka pembahasan kemalaman tadi membahas itu cuma kada terlalu panjang lebar lah, membahas tentang orang bersalawat kepada Nabi di masjid Jami. Jadi annasu bi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanqasimu ala salasati aqsam. Manusia itu dalam bersalawat kepada Nabi terbagi tiga. Qismun yusalluna ala suratihil jismaniyah lah. Jadi yang pertama bersalawat itu tujuan salawatnya itu kepada rupa Nabi yang jasmani, yaitu Nabi Muhammad yang 14 abad yang lalu itu kan pernah hidup di Mekah, di Madinah itu, kemudian membimbing umat, jasadnya kemudian wafat di Madinah, dikuburkan di sana. Jadi tujuan salawatnya itu ke sana. Nah ini ada golongan bersalawat seperti itu. Cuma salawat ini agar mendatangkan keberkahan lah dan meninggikan derajat, maka caranya orang yang bersalawat di tingkat ini fahum yusakhisuna, mereka membayangkan, menggambarkan rupa Nabi itu sambil bersalawat. Nah jadi sambil baca salawat itulah bayangakan rupa Nabi. Namanya kanak ada pernah bermimpi, ada pernah apa melihat, ada pernah kayak apa membayangkan kubur Nabi jadi hadapan, seolah-olah kita duduk di hadapan lawan kubur Nabi. Nabi ida aksaru ala salat ala hadhil hayah, apabila mereka memperbanyak salawat dengan cara itu, apa yarawnahu bil manam, fayarawnaha bil manam, maka mereka akan bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rubbama tatasyakkalu ruhuhul karimah, dan terkadang rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibayangkan itu timbul rupanya di jasadihi thayyibah, pada jasadnya yang mulia itu. Nah fayarawnahu yaqadzatan, maka akhirnya mereka melihat Nabi itu dalam keadaan bangun. Nah jumlah ini tingkatan paling ternyata ya kan, yang paling ada sangkut nih, apalagi nah jadi wa qismun yusalluna ala ruhihil nuraniyah. Ada yang kedua, mereka bersalawat yang tujuan salawatnya itu kepada roh Nabi yang bangsa nurani, bangsa nur. Alladzi ya hiya nurul fa'id,
Yang mana nur itu adalah nur yang terlimpah, maksud yang menjadi rahasia bagi seluruh alam semesta. Karena alam itu apapun namanya, nah di dalamnya itu ada rahasia yang disebut Nur Muhammad. Karena tanpa itu tidak akan pernah ada alam ini lah. Nah, jadi termasuk di kitab atau di huruf-huruf dalam kitab itu ada. Nah, jadi orang tuh bersalawat termasuk dalam dirinya lah itu mengalir nur Nabi Muhammad SAW. Ketika dia bersalawat, dia tujukan salawatnya itu ke sana. Jadi bukan terkhusus kepada jasad Nabi yang di Madinah itu, tapi kepada rahasia yang terkandung di alam semesta termasuk di dalam dirinya. Nah, ketika dia membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nah termasuk dia bersalawat kepada dirinya sendiri sebenarnya. Nah, cuma ini kepada nur yang tersimpan yang bahasa orang bahar itu nong mesra lah pada segala sesuatu. Nah, ada yang paling tinggi inilah wa qismun yusalluna ala nurihil asli. Ada orang yang bersalawat, tujuan salawatnya itu kepada nurnya yang asli. Alladhi ya nurul anwar, yang mana nur nang asli itu adalah nur yang menjadi asal dari segala nur, dari segala makhluk. Nah, jadi modelnya nggak ini lah. Kayak kita nih wadah itu macam-macam kan. Ada pisang goreng, ada apa ini tuh, gendong ramas, banganannya adalah. Pokoknya yang bahan dari pisang-pisang itu ada lempeng, ada. Nah, kalau orang memandang pisang goreng itu kan cuma dibalah dua, mungkin pisangnya dia nulon gelapung, ngarannya pisang goreng. Nah, bilanya diracik-racik pisangnya, ngarannya apa? Gendang ramas. Nah, bila diracik-racik cuma bentuknya tipis, nah itu lempeng ngarannya, macam-macam amparan tata. Nah, itu memandang sudah jadinya. Tetapi orang ingin memandang Nur Muhammad itu raddul far'i ilal asli. Jadi kembalikan kepada asalnya. Jadi bila orang memadahkan pisang goreng itu pisang, jadinya ada dustanya. Memang pisang kan? Gendang ramas pada hakannya pisang. Ya memang pisang. Nah, apa tadi lempeng pada hakannya pisang juga. Nah, ini gak ada dusta. Nah, maka orang di tingkatan ini ya, nah ini mereka mentasmiahi itu memberi nama lah. Makhluk itu langit bumi seluruh isinya, pokoknya namanya itu nur, sudah habis kisahnya, karena memang asalnya dari nur. Nah, cuma ini di dalam apa, hati keyakinan, jangan diucapkan ini nur ya, ini nur. Semua orang bingung kan masalahnya. Jadi tetapnya padahal ini pisang goreng, ya padahal ini lempeng gitu lah. Nah, tapi di hati sesungguhnya pisang goreng itu adalah pisang, lempeng itu adalah pisang. Nah, maka orang pada tingkatan inilah mereka tidak akan lagi dihijab oleh Allah Ta'ala. Ini mereka selalu yang melihat Allah, karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan semua nur. Dari mana mereka bisa terinding? Nah, sehingga sampai-sampai guru dari Ibnu Athaillah As-Sakandari itu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi mengatakan, "Lau gaba'ani Rasulullah SAW terpata'in ma'adatu nafsi minal muslimin." Jikalau seandainya aku ini terdinding dari Rasulullah meskipun cuma sekejap mata, maka aku nyatakan diriku bukan orang Islam. Nah, itu untuk kisah pembahasan tentang ahad itu tadi lah. Nah, jadi ahad itu Allah. Nah, ketika Allah menciptakan makhluk, maka diberinya lah namanya Ahmad dahulu. Nah, ketika Allah ingin mentajalikan, menciptakan tempat, menciptakan waktu, maka diberilah nama makhluk pertama yang diciptakannya itu tadi Muhammad.
Yang ada hubungannya dengan umur, kalau ada muncul, ada istilah salawat diri. Nah itu tuh diambil dari Iya, itu pemahaman, cuma itu bisa-bisa merubah. Hanya masalah lah, syariat itu ya apa yang diajarkan oleh Nabi itulah syariat, jangan dirubah-rubah lagi lah. Jadi masalah pemahaman ya boleh berkembang. Jadi ketika ya salawat itu bunyinya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, itu kan ada, jangan diubah-ubah lagi itu. Nah cuma masalahnya ya pemahamannya Muhammad itu bukan sekedar yang di Madinah itu kan, tetapi rahasia daripada Muhammad itu ada pada setiap segala sesuatu termasuk pada dirinya. Ini yang salahnya ini nyaran si utuhnya ampi Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala utuh. Nah ini nang di mana kuliahnya itu? Ada mau itulah. Nah kan orang apa ada syahadat diri, ada salawat diri itu. Ulun pernah dulu lah ada orang dari ustadz, nah itu beberapa orang guru-guru pesantren datang membawa kitab. Jadi kitab itu ada bertuliskan syahadat diri lah, jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna utuh, misalnya ngarannya anak utuh Rasulullah. Jadi itulah kayak apa ajar ini? Iya, kalau dari segi lafaznya jelas ini salah lah, tidak ada seperti itu. Nah, tapi kalau pemahamannya ini bahwa Muhammad itu mesra di dalam dirinya ya memang benar lah, tetapi tetap pada boleh dirubah itu. Nah maka patut bagi mukmin mau takid bahwa yang melihat fi'il Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap satu kejadian. Nah jadi amalannya kalau kita percaya dan yakin bahwa Allah bersifat wahdaniyah, nah, kembali lagi kepada wahdaniyah, nah maka sepatutnya kita melihat perbuatan Allah Ta'ala juga atas tiap-tiap satu kejadian. Nah jadi meskipun wahdaniyah itu membahas tentang zat, tadi kan tentang sifat lah, anggap tentang asma, tentang af'al. Nah tetapi dalam amaliyah batinnya inilah itu dianjurkan mulai tahap awal yaitu tentang af'al dulu, tauhidul af'al. Dan ini kena habis tauhidul af'al, orang tuh ya bisa meningkat ke tauhidul asma, tauhidul sifat, kemudian puncaknya tauhidul zat, tapi nanti akan dikembalikan lagi kepada tauhidul af'al. Nah ini sejarah tentang Nabi kita Muhammad SAW itu perjalanan Isra Mi'raj itu kan, puncaknya berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nah jadi tidak ada lah sebenarnya makam yang lebih tinggi ketimbang berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ini bahkan berjumpa, melihat zatnya langsung. Habib Ali sampai mengatakan tashhadu bihadzatul lidzat. Nah, jadi zat Nabi itu melihat kepada zat Allah Ta'ala. Nah ini bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar, ini memang langsung seperti itu. Dan ini anugerah khusus untuk Nabi SAW. Jadi kalau orang lain tuh kadang-kadang bisa sampai semacam itulah, meskipun dia dikatakan tauhidnya sampai tauhidul zat, sampai wahdatul zat, nah, ya kan, wahdatul wujud misalnya, tetap pada sama lawan pun Nabi, karena ini kada melihat langsung lawan Allah Ta'ala. Nah tetapi kenapa rahasianya Nabi itu mbah batamuan lawan Allah Ta'ala, disuruh bulik lagi ke dunia. Dunia ini bukan melihat Allah, tapi melihat perbuatan Allah. Inilah af'al Allah Ta'ala. Nah jadi dalam suluk itu memanglah suluk batin ini ya tahap awal itu orang memusyahadahkan af'al Allah, kemudian naik kepada asma, naik kepada sifat, naik kepada zat, sampai kepada zat. Nah kalau dia ingin menjadi manfaat bagi orang lain, dia mesti diturunkan lagi ke tauhidul af'al. Soalnya belinya bagaimana di tauhidul zat ini dia tidak akan manfaat bagi orang lain lah, karena orang di situ pada kau mengajar. Nah, ini kacau muridnya konslet, belinya mengajar di situ lah.
Nah, jadi dalam amaliyahnya, nah ini melihat perbuatan fi'il Allah Ta'ala dalam segala sesuatu. Nah, perbuatan Allah Ta'ala itulah kalau jalan tauhid ya dinamakan perbuatan. Langit bumi seluruh isinya itu perbuatan Allah. Kalau orang jalan nur, jalan syahadat yang satunya kan, nah maka perbuatan Allah itu diberi nama nur. Karena kan makhluk yang diciptakan Allah ini diperbuat oleh Allah, yaitu namanya nur. Jadi itu aja bedanya. Nah, sehingga untuk ketemu karena dua syahadat ini, artinya jalan syahadat pertama, syahadat apa? Dan syahadat yang kedua, syahadat tauhid yang pertama itu kan, yang kedua syahadat rasul ngarannya. Kalau kedua-duanya ini dijalankan, maka mereka menyimpulkan bahwa Muhammadun jarin wallahu mujrin. Jadi yang berlaku di alam semesta ini semua Muhammad, tetapi yang memperlakukannya adalah Allah. Nah, itulah itu kesimpulan sudah dari perjalanan suluknya orang-orang ahli tauhid dan ahli di masalah nur. Nah, jadi apapun yang ada lah, yang dilihat, didengar, dirasakan, termasuk dirinya, itu adalah nur. Cuma Nabi mengisyaratkan walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang diri Muhammad berada dalam genggamannya. Artinya Muhammad ini masuk makhluk yang la haula wala quwata lah, yang enggak ada berdaya. Cuma yang memperlakukannya. Nah, ya ibarat orang main wayang, tuh wayangnya itu Nabi, tapi dalangnya adalah Allah Ta'ala. Wayang tuh bisa bergerak, ada bisa, enggak ada dalangnya menggerakkan lah, seperti itulah. Nah, jadi kalau pengamalannya ya lihat aja apa aja ini Nur Muhammad. Cuma Nur Muhammad ini bisa bergerak, bisa diam dan sebagainya, itu Allah yang menggerakkannya. Nah, itu kesimpulan dari anak. Kalau kita yang membahas tentang satu persatu ini panjang benar namanya waktunya. Nah, itu ada kitab At-Tanbihatu fi Uluwi Hakikatil Muhammadiyah, ini termasuk kitab yang mu'tabar tentang masalah Nur Muhammad. Ada kitab Syajaratul Aqwan ngarannya. Nah, ini pohon alam semesta. Jadi alam semesta ini digambarkan seperti pohon. Nah, itulah. Nah, ini mulai daripada akar batangnya sampai cabang, daun dan sebagainya. Nah, itu ada silsilahnya. Nah, itu kitab yang mu'tabar. Ada sekali orang mempelajari itu kitab Melayu, pada tahu asal usulnya, itulah wallahu alam ya apa jadi hasilnya. Sehingga pendengar ulun itu Allah ya Muhammad, Muhammad ya Allah nih, inilah enggak ada tahu ini anunya. Ada yang kata-katanya bila pakaian dinas Allah, bila pakaian preman Muhammad ya ngarannya. Nah, jadi jar kita kumpul baru bila kayak itu, jar keyakinan bersyahadat lagi bahasa. Nah, jadinya intinya itu dulu lah. Jadi kita punya pengetahuan bahwa makhluk itu apapun namanya, yaitu tadi bisa lempeng, bisa ngarannya itu kan, cuma asalnya pisang. Nah, jadi kita boleh tidak dusta gitu mengatakan lempeng itu pisang lah, karena memang pisang. Nah, jadi ketika alam ini ada langit, ada bumi, di bumi ini macam-macam, kan ada manusia, ada binatang, ada pohon-pohon, ada batu dan sebagainya. Nah, ketika kita, cuma ini hati aja lah, bukan di lidah, kita katakan di hati kita ini nur ngarannya, kita tidak dusta. Dan memang itu dianjurkan supaya kita selalu ingat kepada Nabi. Dan ingat nur itu, yaitu tadilah nur itu sepenuhnya diatur, dikelola oleh Allah Ta'ala. Sehingga apapun lah yang terjadi, nur itu bergerak, diam, berubah dan sebagainya, itu semua dari Allah Ta'ala. Namun kawan ini jar guru dari 2 hari 2 malam aja, asal jangan lupa nangga itu jamin jadi wali. Nah, masalahnya kita ini banyak nang
ini nih sudah 5 menit nih mbahnya. Ya. Nah itu masalahnya lah ya, nyakawa 2 hari 2 malam aja tapi selalu seperti itu. Nah inilah ini jadi wali jadi. Nah kemudian berikutnya kudrat. Nah itu jadi tunggal bikian. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min al-'adli ar-rahmah dina bi hudak wa ja'alna mimman yusarrifu bi ridak wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa baraka wa asaqa al-bunadana wal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma rizqna al-ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashri wa bi jami'at ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.